Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Heru Susanto, Ketua Departemen Teknik Kimia UI, kemudian Bapak Nanang, Ketua Dewan Pembina BKKPI, rekan-rekan BKKPI semua, rekan-rekan narasumber, dan juga para peserta FGD hari ini yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan telah diberikan pada saya agar bisa dalam forum ini untuk bersama-sama membicarakan tentang masa depan, mungkin bukan negara ini doang, tetapi masa depan bumi tempat kita tinggal ini, terlalu berlebihan sih ya. Tetapi anyway, project CO2 capture dan storage, ini kan kalau kita lihat sekarang real value ekonomiknya apakah ada atau tidak di negara kita, mungkin langsung sekarang belum bisa kita rasakan. Tetapi tentunya dengan kita bisa memanage jumlah CO2 yang ada di environment, kita harapkan longevity ke depan untuk tempat tinggal kita ini bisa kita nikmati, bukan kita nikmatin, bahkan mungkin generasi-generasi setelah kita bisa nikmati setelahnya. Baik, lanjut saja langsung ke presentasi saya, Pak. Izin, bisa slide tadi show? Baik. Tadi kalau rekan saya Pak Haryadi di Exxon juga bilang ada disclaimer, ada satu disclaimer kecil juga Pak di sini, tapi kecil banget di situ, bahwa any use of this material without specific permission dari Energi Mega Persada is strictly prohibited, dan tentunya kita open for discussion untuk ruangan ini dan untuk forum ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke, berikutnya. Baik, izinkan pertama-tama saya memperkenalkan tentang Energi Mega Persada terlebih dahulu. IMP portofolio kami adalah National Independent Oil Gas and Company di Indonesia Pak, dan juga kita punya satu aset di overseas di Mozambik. Ada 13 total aset kami, working area kami, mostly adalah di Sumatera, Riau dan juga Aceh, Riau, Sumatera Utara dan Aceh. Tapi kita juga punya satu aset di Jawa Timur dan juga satu aset di Sulawesi Selatan. Total produksi kami memang kalau dibanding dengan ExxonMobil dan Pertamina jauh Pak ya. Kita produksi sekitar 45.000 sampai 50.000 barrel oil equivalent per day saat ini. 80% produksi dari IMP adalah gas. Itu mainly dari blok kami yang ada di Bentu PSC, kemudian Kangean, Sengkang, dan juga dari BPSC. Tadi kalau Pak Haryadi bilang ada ExxonMobil pernah operate di Arun, kebetulan kami adalah salah satu joint venture dari yang mengoperasikan blok Arun Pak, bersama-sama dengan partner kami, PEMA, di perusahaan PEMA Global Energy Aceh. Jadi untuk 13 aset ini, selama ini memang IMP memfokuskan untuk organic dan inorganic growth di sisi upstream Bapak dan Ibu semua. Tapi tentunya sebagai National Oil Company, Oil and Gas Company, kami juga punya kepentingan dan juga ingin berpartisipasi secara aktif untuk mendukung target pemerintah, which is net zero emission di 2060. Sehingga sebelumnya kami sudah melakukan banyak studi untuk area-area kami, untuk potensi di mana kami akan memulai proyek carbon capture dan juga storage. Semua kita lihat, termasuk juga saline water storage di seluruh blok kami. Ada dua blok kami yang kami fokuskan sekarang untuk studi. Yang pertama adalah yang di Arun, kedua adalah di Kangean, which is di lapangan yang namanya adalah Pagerungan. Dari preliminary work yang telah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, baru tahun ini IMP mengumumkan secara resmi di Maret 2025 kemarin bahwa kami akan menginisiat proyek CCS yang akan kita fokuskan di Arun. Kita masih dalam, kalau dibandingkan dengan proyek Exxon dan juga Pertamina yang di Asri Basin, mungkin sangat-sangat masih jauh lebih muda sekarang dibanding proyek yang sudah ada. Tetapi insya Allah kami akan coba untuk mengejar ketinggalan kami untuk juga menjadi salah satu potensial CO2 hub untuk regional. Berikutnya. Baik, kenapa Arun yang kami pilih so far? Pertama adalah, ya, kita punya, Arun ini punya historical sebagai lapangan penghasil gas terbesar, di mana reservoirnya juga reservoir naturally gas depleted reservoir,
Dan itu sudah sangat depleted saat ini, meskipun IMP bersama-sama dengan PEMA di sini dalam PGE masih bisa mengoptimalkan dan memproduksikan lapangan tersebut kira-kira sekarang besarnya 50 juta kaki kubik per hari. Dan kita perkirakan juga sampai all the way sampai 2030, lapangan ini masih bisa kita produksikan. Tetapi what next setelah reservoir depleted, itu salah satu opsi kami untuk men-change dari producing menjadi storage. Which is kalau kita lihat secara overview sangat-sangat luas, sangat-sangat global saja, dia punya storage capacity yang lebih dari 1 billion tons of CO2. Nah, tentunya apakah data ini sudah diverifikasi atau belum, itu adalah proses yang saat ini kami sedang lakukan untuk men-certified storage dari Arun sendiri. Jadi kita akan meng-engage juga third party certifier, baik itu dari Gaffney Klein, DNM, dan juga dan sebagainya, untuk mensertifikasi storage capacity dari Arun itu berapa dan yang siap untuk bisa menampung CO2. Target market kami mostly adalah regional. Kenapa regional? Karena memang kalau kita lihat target market di Indonesia domestik masih sangat terbatas. Dan kalau kita bicara tentang target market, ke depannya nih semua proyeksi CS Hub yang ada di Indonesia ini akan rebutan target market. Karena marketnya tuh cuma itu-itu aja, Pak. Jepang, Korea, Singapura, Indonesia, beberapa industri lokal, tetapi kita bisa lihat apakah kita diharuskan sekarang, adakah kebijakan carbon tax yang sudah mengharuskan sekarang buat para emitters untuk menyimpan CO2-nya masih belum cukup jelas. Jadi untuk market sepertinya nanti semua proyek akan rebutan tergantung siapa yang selesai duluan atau mungkin bisa diintegrasikan makan untuk semua proyek CCS di Indonesia ini. Transport modes sama. Semua mikir yang sama. Bisa pipa, bisa juga shipping. Pipa Arun ke Singapura itu sekitar 900 km, Pak. 900 km pipa, memungkinkan atau tidak, mungkin cost-nya sangat mahal mungkin. Secara continuous operation akan jauh lebih murah dibanding dengan shipping, tapi capex ke depan akan sangat jauh lebih besar. Kapan kita akan komersial? Saya cuma bisa bilang post 2030, karena cycle untuk pengembangannya akan sangat-sangat panjang. 2030 ini bisa 2030 sampai dengan 2039 ya Bapak-Bapak. Jadi kalau bisa lihat belum ada definite angka yang pasti karena kami yakin untuk pengembangannya butuh waktu yang sangat besar. Berikutnya. Kembali ke Arun, Large Carbonate Reservoir. Kemudian kita juga punya infrastruktur yang existing di sanalah existing LNG infrastruktur yang bisa kita retrofit untuk bisa menampung CO2. Jadi dari existing LNG kita bisa dapat retrofit menjadi penerima CO2 dari luar. Kemudian kita bisa mengkonvert sebagian besar fasilitas tersebut untuk melakukan injeksi. Tentu dengan challenge juga bahwa sumur-sumur yang sudah tua, kemudian juga material yang ada sekarang mungkin tidak langsung bisa dipergunakan karena kita harus memikirkan untuk bisa menghandle CO2 yang lebih korosif dibanding dengan kita menghandle natural gas sebelumnya. Next. Kita bicara tentang regional emitters, kita sudah tahu bahwa regional emittersnya itu-itu saja, tapi ya kita harus coba mengekspan apakah memang semua orang di regional ini nanti akan butuh untuk menambah kapasitas CO2 atau tidak. Itu suatu juga atur nanti ke depan. Berikutnya. Value change. Sudah didiskusikan juga, sama juga persis dari emitters yang meng-capture dan proses, kemudian shipping, masuk ke receiving terminal, dan juga ke storage. Simple sebenarnya, tetapi nggak simpelnya karena dari sisi infrastruktur yang belum berkembang. Which is, kembali ke next slide. Roadblock-nya apa kira-kira yang kami akan hadapi untuk pengembangan carbon capture storage ini? Pertama, teknologi. Teknologi
sangat-sangat sudah well known. Untuk mengcapture CO2, kita sudah punya teknologi yang sudah terbukti. Untuk melakukan shipping, kita juga punya teknologi yang sudah dilakukan. Ada 2 proyek yang sudah jalan, Northern Light tadi dibilang. Kemudian juga Jepang sudah membuat S-Cool, juga transport kapal masih prototype untuk bisa mentransport. Yang belum ada sekarang infrastrukturnya, Pak. It's not well developed, bahkan hampir tidak ada satu proyek yang benar-benar dari sudah selesai lah, proyek Northern Light. Untuk kita di sini seluruh infrastruktur untuk mengembangkan dan juga mentransport CO2 dan men-storage masih belum siap. Kalau kita mungkin bisa memikirkan melakukan penyamaan ya. Mentransport CO2 ini mirip-mirip ketika kita baru pertama kali mengimplementasikan LNG back in the 80s. Saat ini teknologinya sudah ada, tetapi infrastrukturnya harus kita kembangkan. Dan untuk mengembangkan infrastruktur tersebut, saya rasa tidak akan cukup IMP saja mengembangkan. Jadi makanya di sini harus kolaborasi dari banyak industri, government, dan juga rekan-rekan kami mungkin dari Pertamina dan juga ExxonMobil yang juga punya kapital lebih besar untuk kita bekerjasama untuk mengembangkan infrastruktur ini. Kemudian roadblock kedua, emitters, Pak. Konsumernya itu terbatas. Kalau dibilang tadi konsumernya akan berkembang ke depan, 2060 itu cukup panjang untuk net zero emission. Jadi dan pengembangan untuk kita bisa mendapatkan emitters lokal atau growth dari emitters dari regional sampai ke 2060 yang menjustify keekonomian dari proyek CCS ini mungkin akan jadi suatu blok ketika kita menghitung keekonomiannya secara standalone project. Jadi kan kita juga engineer, kita juga harus menghitung bahwa proyek tersebut harus ekonomis. Proyek yang sudah berjalan Northern Light, kalau nggak salah 70%-nya itu adalah grant dari pemerintah Norway. Jadi secara equity dan juga itu 30% mereka menanggung sendiri untuk pengembang proyeknya. Nah, untuk suatu proyek biasanya 30% equity, 70% kita ambil dari debt. Apakah 70% debt tersebut bisa menjustify target emitters dan keekonomian proyek? Itu menjadi suatu tantangan sendiri yang harus diperhatikan. Yang terakhir adalah legal dan fiscal framework. Tadi dari rekan dari ExxonMobil dan juga Pertamina sudah menunjukkan betapa banyaknya yang harus kita lakukan ya Pak ya untuk bisa melegalize, quote and quote, menyimpan CO2 di negara ini. Mungkin yang paling pertama adalah fiskalnya dulu. Ini ketika kita menyimpan storage dari CO2 ke storage yang dimiliki oleh negara ya, prinsipnya. Ini bagaimana harga pendapatannya ini langsung ke company-nya? Apakah ada tax khusus? Apakah ada sharing cost? Adakah ada bagi hasil? Masih belum jelas ya kalau nggak salah sampai sekarang ya. Berikutnya. Kita lihat satu-satu. Transport option, pipeline tadi. $1 billion untuk bisa bangun pipa. Jadi again, untuk seseorang membangun satu company untuk bangun ini sendiri, sepertinya cukup berat. Shipping. Shipping dari Jepang ke Korea ke Arun, doable, teknologi sudah ada. Sekarang tinggal apakah sudah cukup armadanya untuk para emitters ini shipping CO2 mereka ke Arun. Berikutnya, cost untuk storage. Untuk Asia diperkirakan sekitar $40 per ton. Tapi apakah ini visible juga tergantung nanti jadi keekonomian dari proyeknya. Berikutnya, capex
sudah saya bilang tadi cukup besar, OPEX-nya juga akan cukup besar, dengan storage tarif estimate 20, 30, sampai 40 dolar per ton, dan other revenue potensialnya, ya itu, apakah ada carbon credits, apakah ada EGR value tambahan dari pangan yang bisa ditambahkan, dan carbon tax yang diimplementasikan dari para emitter bisa dimasukkan ke sebagai storage tariff estimate. Berikutnya, legal frameworks sudah saya mention, ini lebih hanya di pointer saja Bapak Ibu, bahwa juga kita butuh instead of bukan hanya terbatas dari regulasi untuk mengatur karbonnya sendiri di Indonesia, tetapi juga bagaimana kita membawa karbon dari negara lain masuk ke CO2 dari negara lain masuk ke Indonesia. Kita butuh bilateral agreement atau amendment dari London Protocol yang kita juga harus pikirkan untuk bisa kita sampai ke sana. Berikutnya, dan inilah strategic roadmap kami untuk sampai ke bisa initiate Arun sebagai first open CCS, mungkin nggak first ya, karena mudah-mudahan Sunda Asri Basin duluan nih. Tapi saat yang kami lakukan adalah saat ini di tahap 1 dan tahap 2, di mana kita masih untuk reservoir certification capacity validation dan juga task force untuk technical development. Dan kalau kita lihat roadmap masih cukup panjang Bapak Ibu dan cukup challenging ke depan. Yang bisa kami lakukan dan harapkan dari forum ini adalah untuk semua rekan-rekan yang sudah memulai tadi, untuk kita bisa belajar dan juga men-sharing experience, bahkan kalau dimungkinkan untuk kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah legal framework yang ada di Indonesia, dan juga untuk kita bisa meng-ensure target-target emitters yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Takeaway cuma satu Bapak dan Ibu, berikutnya. Kita harus serius nih kalau kita mau ngembangin CO2 karena nggak cuma bisa satu effort yang terpisah-pisah. Emittersnya, apakah serius para emitters ini untuk mau menyimpan CO2 mereka? Apakah serius dari negara kita untuk mengakomodir CO2 storage? Kami sebagai pelaku industrinya siap, tetapi kami mohon dukungan dari para pihak yang lain, para